Jess, apakah kamu ada di rumah? Jess, Terima kasih, Jess. Terima kasih, aku buatin minum. Iya, terima kasih. Terima kasih, Jess. Saya kerja lagi kamu yang mengakal panggil lagi ya lagi. Makanya dia mau datang ke sini karena kalau bicaranya seperti Bani. Iya nih, aku baru tertimpa masalah yang cukup berat. Masalahnya apa? Aku baru tertipu jutaan rupiah. Terus yang bikin aku gak nyangka tuh penipunya adalah Suti. Masa sih Suti menipu kita? Bahkan dia kawan kita. Jadi aku itu dapat DM dari Suti kan dari Instagram. Katanya dia perlu sejumlah uang untuk membawa mamanya pergi berobat. Ternyata aku ketipu. Terus bagaimana kamu bisa tahu kamu ketipu? Soalnya setelah aku transfer uangnya, Suti tiba-tiba ngeblok aku. dia langsung telepon aku setelah kejadian. Aku terkejut karena aku juga menerima pesan yang sama dari Suti. Katanya dia mau pinjam uang. Seharusnya kita harus berhati-hati ketika bertransaksi. Meskipun dia teman kita bisa jadi itu penipuan. Apalagi kalau nominal yang diminta besar. Iya sih. Dapat kita ajak Suti kakak ya, supaya kita bisa bertanya lebih jelas. Oh ya sudah. Suki, kamu lagi sibuk tidak? Bisa kakak ke rumahku? Halo Jess, aku lagi santai di rumah sih. Kenapa tiba-tiba aja aku ke rumahmu? Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Di sini juga agak Evelyn karena dia. Kayaknya masalah serius ya. Kalau gitu aku segera ke sana deh. Sampai jumpa. Aku suka menghubungi Suki, kakaknya di atas keratakan. Lihat saja nanti kalau dia datang. Aku masih tidak menyangka Suti tega melakukan hal seperti ini. Iya, makanya. Jess, tolong buka pintunya. Silakan masuk. Suti, berani-beraninya kamu menipu saya. Aduh, apa-apa sih Nat? Kamu ini pinjam uangku dari ini, habis itu blok-blok aku. Hah? Sejak kapan aku pinjam uangmu Nat? Kamu juga pasti mau nipu saya kan? Untung saya sudah dapat kabar dari Nat, jadi saya tidak tertipu. Suka-suka kita kena penjelasan Suki dulu. Makia, coba kamu ceritakan apa yang kamu alami. Jadi aku mendapat DM dari akun Instagram Suti. Katanya dia perlu biaya sejumlah jutaan rupiah untuk biaya berobat mamanya. Karena kasihan adalah aku transfer uang tersebut. Tapi setelah aku mengirimkan bukti transfernya, aku malah diblok sama akun Suti. Suki, kamu tidak merasa akan mengincar magari lagi ya kan? Iya, saya nggak merasa meminjam uang ya, saya nggak berbohong kok. Makia, saat kamu diblokir, kenapa kamu tidak mencoba untuk menelpon Suki? Kan yang diblokir hanya Instagram. Iya sih, aku gak kepikiran, mungkin karena udah terlanjur panik. Apakah kalian tidak berpikir bahwa mungkin saja akun Instagramnya dihack dan disalahgunakan? Masuk akal juga. Kami tidak berpikir sampai situ. Jadi, apakah kamu tidak berhati-hati dan tidak sengaja membagikan informasi angka pribadi kepada orang asing? Sepertinya nggak pernah sih, tapi pernah sekali saya memberikan nama lengkap, tanggal lahir, bahkan sampai nama akun Instagram. Kenapa kamu bagikan? Itu kan informasi pribadi. Ya, waktu itu aku ketemu seorang konten kreator. Permisi kak, boleh meminta waktunya sebentar? Oh, boleh, kenapa? Saya ingin memberikan hadiah kepada kakak, tapi kakak harus menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Kakak bersedia tidak? Oh, boleh. Hadiahnya macam apa ya? Ya itu rahasia kak, tapi kakak harus jawab pertanyaan saya dulu. Gimana kak? Oh, boleh. Pertama-tama nama kakak siapa ya? Nama saya Sutiati. Oh, nama yang sangat bagus ya kak. Oh, terima kasih. Kira-kira umur kakak sekarang berapa ya? Perkiraannya umurnya 19 tahun. Ternyata masih muda ya kak? Oh iya. Ulang tahun kakak tanggal berapa? Ulang tahunku tanggal 25 bulan 1 2005. Tapi kira-kira kenapa ya nanya-nanya hal begitu?
Ya karena itu salah satu persyaratan kak buat dapet hadiahnya. Oke. Karena kakak telah menjawab pertanyaan saya akan memberikan hadiah nih kak seharga 100.000. Oh, beneran ya? Iya kak. Oke, makasih. Tapi kalau kakak mau hadiah yang lebih banyak, kakak harus follow IG saya dulu. Oh, boleh. Nama username-nya apa ya? Paduka.l. Bentar ya. Ini ya? Oh iya kak. Oke. Makasih ya kak. Ini ya kak hadiahnya. Oke, terima kasih. Thanks kak. Bye bye. Konten kreator itu menanyakan namaku, tanggal lahir, bahkan nama akun Instagram aku. Terus kamu kasih ke dia? Iya, Aduh, kamu kok bego kali sih? Itu kan informasi pribadimu. Seharusnya kamu tidak boleh sembarangan menyebar informasi pribadi. Video dari konten kreator itu kan pasti disebarluaskan. Iya, siapapun bisa melakukan video itu. Sepertinya ada orang yang menyalahgunakan informasi tersebut dan menggunakannya untuk menghack akunmu. aduh aku ceroboh sekali. Aku beneran gak kepikiran. Ya sudah, gak apa-apa. Lain kali jangan begitu lagi. Iya, maafkan aku karena sudah membuat keributan. Sebenarnya aku pernah menjumpai konten kreator seperti itu. Dia juga menanyakan hal-hal seperti itu kepadaku. Tapi aku tidak pernah mau memberikan informasi pribadiku kepada orang lain. Aku juga merasa aneh sama orang yang menanyakan hal-hal seperti itu. Iya, Ika bisa jadikan kejadian ini sebagai pelajaran. Ika harus berhati-hati kalau membagikan informasi penting atau pribadi kepada siapapun. Ya benar, lain kali aku tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi. Terima kasih ya teman-teman. Aku minta maaf karena telah memarahi kamu dan menjambak kamu, Suti. Aku juga minta maaf karena sudah mengira kamu memang punya niat jahat. Ya tidak apa-apa, kita masih berteman kan? Karena semuanya sudah berdamai, ayo kita pergi makan bersama-sama. Kita juga bisa sampai memiliki cara untuk mendapatkan akun Instagramnya kembali. Ayo! Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tentunya suka jika asing lagi dengan istilah transaksi digital. Sebagai informasi, transaksi digital adalah transaksi keuangan yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan internet dan handphone. Transaksi digital merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman yang sungguh membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana transaksi keuangan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, sehingga menciptakan fleksibilitas dalam melakukan transaksi keuangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh McKinsey & Company, persentase pembayaran digital terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari 51% menjadi 62%, dan pada tahun 2022 mencapai 89%. Dari hasil survei tersebut, kita bisa melihat bahwa pada masa yang akan datang, transaksi akan lebih banyak dilakukan secara digital daripada menggunakan uang tunai. Sebagai informasi tambahan, terdapat beberapa transaksi digital yang ada pada saat sekarang ini, yaitu mobile banking. Mobile banking merupakan salah satu transaksi digital yang menggunakan sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan bank, memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dan kegiatan keuangan. Di dalam aplikasi mobile banking, terdapat beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan, yaitu transfer uang, pengisian saldo untuk dompet digital, pembayaran kartu kredit, pembayaran listrik, pembayaran asuransi, pembayaran biaya pendidikan, dan masih banyak lagi. Selain itu juga ada dompet digital. Dengan adanya dompet digital, kita sudah tidak perlu lagi membawa uang tunai. Mengapa demikian? Di dalam dompet digital, uang kita telah tersimpan secara digital. Tentu saja kita juga perlu mengisi dompet digital terlebih dahulu untuk dapat melakukan transaksi keuangan. Pengisian saldo digital juga dapat dilakukan melalui mobile banking maupun internet banking, dan tentu secara digital. Beberapa dompet digital yang dapat digunakan adalah GoPay, Kanga, OVO, ShopeePay, dan lainnya. Selain itu juga ada QR Code. Jenis pembayaran ini menjadi pembayaran digital yang sangat cepat dan efisien.
Jika cukup melakukan scanning dengan kamera, kakak barcode keluarga Medicine yang telah terhubung oleh kakak sistem keuangan rekenku. Nah, sekarang kita sudah tahu apa-apa saja jenis transaksi digital. Terus, apa saja manfaat dengan adanya transaksi digital? Pertama, dengan adanya transaksi digital, proses pembayaran menjadi lebih efisien dan efektif. Hal tersebut dikarenakan pembayaran digital sudah tidak memerlukan uang fisik lagi, melainkan dari dompet digital atau mobile banking. Selain itu, pembayaran bisa dilakukan sesuai dengan nominal yang ditetapkan, sehingga tidak perlu adanya uang kembalian. Kedua, pembayaran menjadi lebih fleksibel. Transaksi digital tidak memandang waktu. Hal ini berarti transaksi dapat dilakukan kapanpun. Selain itu, kita juga tidak perlu lagi mencari mesin ATM ataupun bank untuk melakukan transfer atau pembayaran. Ketiga, transparansi. Biasanya, mobile banking atau dompet digital terhubung dengan email yang didaftar. Hal ini memungkinkan untuk melakukan tracking secara otomatis terhadap setiap aktivitas transaksi yang dilakukan. Laporan transaksi akan dikirim pada email yang terdaftar. Terlebih lagi, laporan transaksi juga disertai dengan nominal transaksi dilakukan oleh siapa dan dikirimkan kepada siapa, hingga tanggal dan waktu transaksi. Selain itu, laporan transaksi dikirim secara enkripsi, sehingga laporan transaksi dijamin keamanannya tidak diketahui oleh siapapun, kecuali kepada email yang terdaftar. Meskipun manfaatnya banyak, ternyata kita juga harus waspada loh terhadap kasus penipuan yang terjadi saat transaksi. Baru-baru ini, banyak berita yang beredar tentang adanya kasus penipuan online bermodus pencurian data. Ancaman tersebut tentu saja sangat meresahkan masyarakat. Penipuan-penipuan ini sering terjadi pada aplikasi sosial seperti SMS, WhatsApp, dan lain-lain. Penelitian nasional tahun 2022 tentang penipuan digital di Indonesia menunjukkan bahwa responden secara signifikan menerima 5 jenis penipuan, meliputi modus hadiah palsu, pinjaman online ilegal, pengiriman tautan berbahaya, penipuan keluarga, dan investasi ilegal. Tren penipuan di ranah online ini masih menjadi ancaman seiring dengan meningkatnya pertumbuhan transaksi digital dari tahun ke tahun. Padahal, menurut data yang dirilis Bank Indonesia, per April 2024, nilai total transaksi perbankan digital mencapai 5.340,92 triliun rupiah, menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 19,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mencegah terjadinya penipuan, perlu dilakukan beberapa hal untuk menjaga keamanan dalam bertransaksi digital. Pertama, periksa validitas penjual online sebelum membeli. Sebelum berbelanja secara daring, penting untuk memeriksa validasi penjual atau merchant secara menyeluruh. Memastikan keaslian penjual dapat membantu melindungi konsumen dari penipuan dan barang palsu. Selain itu, memeriksa reputasi penjual dan ulasan dari pembeli sebelumnya dapat memberikan gambaran tentang kualitas layanan dan produk yang ditawarkan. Dengan melakukan pemeriksaan ini, konsumen dapat meminimalkan risiko dan memastikan pengalaman berbelanja online. Selain itu, direkomendasikan untuk berbelanja dari toko bertanda official store yang telah diverifikasi langsung oleh platform marketplace terpercaya untuk menghindari risiko penipuan online. Kedua, hindari membagikan data pribadi sensitif. Jangan pernah membagi data pribadi saat bertransaksi online, merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan privasi pribadi. Data seperti kartu kredit, kata sandi, tabungan atau aset, riwayat transaksi, dan informasi identitas pribadi seperti nomor KTP dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan atau kegiatan ilegal lainnya. Ketiga, manfaatkan metode pembayaran digital resmi. Sangat direkomendasikan untuk menggunakan metode pembayaran digital resmi saat bertransaksi online. Menggunakan metode transaksi dari lembaga keuangan yang telah terdaftar
dan diawasi resmi oleh pemerintah dan OJK dapat menghindari kita dari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat bertransaksi online. Beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan adalah diantaranya transfer bank, virtual account, dompet digital, ATM Link, hingga QRIS. Selain itu, pembayaran digital resmi umumnya telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti autentikasi dua faktor atau enkripsi data, yang dapat meningkatkan tingkat keamanan transaksi secara keseluruhan. Keempat, laporkan apabila terjadi masalah. Melaporkan ke pihak berwenang saat terjadi masalah transaksi adalah langkah penting untuk melindungi diri dan hak-hak konsumen. Dengan melaporkan masalah seperti penipuan, pembayaran yang tidak sah, atau ketidaksesuaian transaksi, pihak berwenang memiliki kesempatan untuk menyelidiki dan mengambil tindakan yang tepat. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, jangan pernah membagikan informasi dan data pribadi kita kepada orang lain, terutama kepada orang yang belum kita kenal sebelumnya. Mengapa demikian? Meskipun di dunia digital seperti sekarang ini, segala sesuatu telah dipermudah dengan adanya internet. Namun, data pribadi kita tidaklah selalu aman. Dengan perkembangan ilmu teknologi sekarang ini, hampir segala apapun dapat dilakukan. Hal ini membuka peluang untuk melakukan kejahatan di dunia internet. Salah satunya adalah menggunakan data pribadi untuk hal-hal tertentu. Melindungi data pribadi kita merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, dan memastikan bahwa informasi kita tidak disalahgunakan oleh pihak yang bisa berakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai informasi yang lebih lanjut, ada beberapa hal yang menjadi alasan bagi kita untuk melindungi data pribadi kita agar terhindar dari kejahatan di dunia maya. Pertama, data pribadi adalah hak asasi manusia. Hal tersebut juga diakui secara internasional. Manusia memiliki hak untuk tidak diganggu dalam kehidupan pribadi, serta dengan keluarga. Hal ini mencakup hak untuk memiliki kontrol penuh atas data pribadi mereka, dan untuk menentukan bagaimana data tersebut digunakan dan dibagikan. Kedua, ancaman terhadap privasi data. Banyak aplikasi dan situs web yang kita gunakan mengumpulkan data pribadi kita tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari kita, dan kemudian menggunakannya untuk tujuan yang mungkin tidak kita inginkan. Hal ini bisa disebut sebagai pencurian dan penyalahgunaan data. Ketiga, konsekuensi dari kehilangan privasi data. Jika privasi data kita terganggu atau dicuri, konsekuensinya dapat sangat merugikan bagi kita. Ini bisa termasuk pencurian identitas, kehilangan keuangan, atau bahkan pencemaran reputasi. Di era di mana informasi sangat mudah disebarkan dan terhubung, kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran privasi data. Terus, bagaimana cara kita dalam menjaga data pribadi kita? Pertama, memastikan bahwa data pribadi kita disimpan dalam format yang terenkripsi. Dengan hal tersebut, hampir tidak ada kemungkinan bagi orang lain untuk meretas data pribadi kita, karena enkripsi mengonversikan informasi menjadi kode-kode yang hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kunci enkripsi yang tepat. Kedua, waspada terhadap link yang mencurigakan. Salah satu teknik umum yang paling sering digunakan untuk melakukan kejahatan cyber untuk mendapatkan data pribadi adalah phishing. Para pelaku kejahatan cyber biasanya akan menggunakan phishing pada link yang tampaknya sah dan terpercaya.
Namun link tersebut ternyata mengarah ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri data pribadi kita. Oleh karena itu, waspadalah terhadap link yang mencurigakan, terutama link yang berasal dari sumber yang tidak dikenal atau tidak dipercaya. Pastikan untuk terlebih dahulu memverifikasi kepercayaan dan keaslian dari link yang ingin dikunjungi. Ketiga, jangan pernah membagikan informasi data pribadi di media sosial. Media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain sering menjadi tempat di mana orang-orang membagikan keseharian mereka kepada publik. Namun perlu diingat bahwa penyebaran informasi media sosial sungguhlah sangat cepat. Oleh karena kecepatannya dalam penyebaran informasi, janganlah pernah untuk membagikan informasi data pribadi kita seperti nomor KTP, SIM, kartu kredit, atau informasi lainnya yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 4. Hindari penggunaan Wi-Fi publik. Ketika menggunakan jaringan Wi-Fi publik, penting untuk meningkatkan kewaspadaan karena jaringan tersebut rentan terhadap serangan yang dapat mengakibatkan pencurian data pribadi. Hindari mengakses atau mentransfer informasi sensitif saat terhubung ke Wi-Fi publik, kecuali jika menggunakan koneksi yang aman seperti VPN atau Virtual Private Network. Kelima, pakailah kata sandi yang susah ditebak. Kata sandi adalah lapisan pertahanan penting dalam melindungi data pribadi Anda. Peretas menjadi tidak mudah dalam menebak kata sandi Anda. Pakailah kata sandi yang merupakan kombinasi dari huruf besar dan kecil, angka, dan karakter lainnya. Hindari penggunaan tanggal lahir, nama, atau informasi pribadi lainnya. Selain itu, selalu perbarui kata sandi secara berkala dan jangan gunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Keenam, rutin memperbarui perangkat lunak. Perangkat lunak yang tidak diperbarui rentan terhadap serangan keamanan yang dapat mengancam keamanan data pribadi. Hal tersebut dikarenakan pembaharuan perangkat lunak selalu meningkatkan tingkat keamanan perangkat dan memperbaiki bug-bug dan celah-celah yang dimana dimanfaatkan oleh peretas untuk mengakses file-file dan data pribadi kita. Singkat cerita, meskipun transaksi digital memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi kehidupan sehari-hari, keamanan tetap menjadi prioritas utama. Dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi, menggunakan metode pembayaran resmi, dan waspada terhadap potensi penipuan, kita dapat mengurangi resiko dan menikmati manfaat transaksi digital. Mengikuti langkah-langkah ini bukan hanya untuk melindungi keuangan dan data pribadi kita, tetapi juga memastikan pengalaman bertransaksi yang positif dan tanpa masalah di era digital yang terus berkembang.